Di dalamnya ada tokoh-tokoh yang mengajarkan hal-hal yang aneh, sehingga bukan dari yang mendirikan agama itu, ataupun bukan dari kitab suci, malah keluar dari kitab suci, hanya mengambil pendapat para sahabat, ataupun bukan dari orang yang menerima wahyu di sebuah agama. Contohnya somat. Nah, somat ini bagi kadrun adalah aset yang mahal. Dia adalah orang yang membual seperti air. Dia berkokok seperti ayam jantan teriak keras. Dan tepat waktu. Kalau somat itu selalu berbuat tahayul, bid'ah khurafat itu ada di mulut dia. Namun karena umatnya ini tidak dibiasakan memahami ajarannya, tidak dibiasakan untuk membaca Alkitab, yaitu kitab suci mereka sendiri, maka rakyatnya itu, umatnya itu iya-iya saja. Apalagi tampil dengan lelucon. Dia didengar oleh orang-orang yang memimpin negeri ini. Dia juga ustadz yang banyak dibicarakan lewat medsos, sering diundang oleh instansi-instansi pemerintah. Hanya dia sudah tidak bisa lagi masuk Singapura, dan dia tidak bisa memperbaharui semua itu, karena dia disinyalir juga mendukung kaum yang tidak beradab, yang banyak melakukan perusakan terhadap bangsa dan negara mana saja, saudara-saudara. Bahkan polisi, tentara pun memengaruhi para pejabat negeri untuk memakai somat. Ceramahnya banyak provokasinya, saudara. Dan sering menyinggung keyakinan lain, seperti Hindu, Buddha, dan Kristen. Dia pernah khutbah menghina bahwa di salib itu ada jin kafir. Dan tentu saja langsung banyak tanggapan dari orang-orang Kristen yang menyanggah penghinaan somat. Dan tidak kurang juga ustadz-ustadz menanggapi pernyataan somat itu, yang mengambil, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia melihat jin, jangan percaya orang itu. Ada dari majelis ulama yang mengatakan jangan percaya orang itu. Dia juga yang banyak saya kutip untuk saya bawa ke ranah hukum supaya polisi menangkap somat. Ya. Dan banyak dari murtadin yang tidak suka dengan somat itu. Saudara, mari kita tonton dulu video dia yang mengajarkan tahayul. Tahayul itu ilmu hayal-hayal. Misalnya mi'raj ke langit. Itu semua ilmu hayat. Hayal. Mari kita lihat. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam sahabat Nabi tak ada. Tapi jadi perayaan untuk mengadakan kenduri bagi orang yang meninggal itu selama 7 hari, katanya nggak ada. Di dalam Quran tidak ada, dalam riwayat para sahabat tidak ada. Kita lanjutkan. Ada dalam tabi'in. Orang yang jumpa sama Nabi namanya sahabat. Yang jumpa dengan tabi'in, yang jumpa dengan sahabat namanya tabi'in. Namanya Imam Atha. Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in, yustahabbu an yutasaddaqa lahu. Dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk orang meninggal itu, karena orang meninggal itu diuji selama 7 hari. Bukan ayat, bukan hadis. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 malam untuk yatim, fakir, miskin, dipakainya pendapat tabi'in. Yang setuju ikuti, yang tak setuju tak usah buat. Bukan ulama kaleng-kaleng. Dari sanalah munculnya ajaran-ajaran di dalam Islam itu ditambah-tambah.
dibuat-buat. Quran nggak ada, hadis nggak ada. Diikutinya itu pendapat tabi'in. Nah, tabi'in. Ada lagi susunan selanjutnya tabi'in. Yaitu orang yang melihat tabi'in. Tabi'in itu kira-kira umur cucunya Nabi. Gitu. Ini Nabi, ini sahabat. Tabi'in, ini generasi ketiga. Dianggap pendapatnya sebagai ajaran Islam. Sedangkan nabinya bilang, isna'u ta'ama li ali Ja'farin. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Jadi tidak boleh makan di rumah orang yang duka cita, yang sedang berduka cita karena keluarganya meninggal. Tetapi seluruh Indonesia ini, terutama orang yang NU, itu mengadakan kenduri yang meninggal ini 7 hari, 20 hari, 40 hari, setahun, haul, dan seterusnya. Model beginilah yang telah menambah-nambah ajaran. Makanya kemarin beberapa video saya mengungkapkan bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah itu sesat, yaitu membuat ajaran yang tidak diajarkan oleh nabinya, oleh pendiri agama itu. Itulah bid'ah. Nah, kalau khurafat itu membayang-bayangkan sesuatu yang tidak ada. Membuat ajaran-ajaran khurafat, yang paling banyak khurafatnya itu adalah Ba'lawi dan Habib. Banyak sekali ajaran khurafatnya. Misalnya mengatakan melihat arwahnya. Ubaidillah adalah tokoh turunan Kanjeng. Ini juga mungkin terjadi banyak khurafat itu di dalam ajaran Ba'lawi itu. Ada yang sudah meninggal, Habib, si Maman meninggal. Oh ya, tunggu, ditulislah surat, ya, secari kertas ditulis supaya malaikat mungkar nakir di dalam kubur tidak mengganggu dia dan tidak melakukan tanya-tanya, interogasi kepada si Maman. Karena si Maman ini selalu memikul makanan, yaitu kacang rebus, itu selalu diberikan kepada Habib ini. Meninggal mamannya. Oke, lalu dia menulis surat, kemudian ditaruh di kepala mayat itu, nanti supaya di dalam kubur tidak disiksa oleh malaikat. Itu contoh khurafat. Bid'ah itu khurafat, kemudian bid'ah. Bid'ah, kemudian tahayul. Tahayul itu berhayal-hayal, tapi tidak dikaitkan dengan yang dulu, bahwa di mata air yang keramat ini kita harus mengadakan upacara bedah bumi, lalu diadakan kenduri, potong kambing di sana itu, karena ada penjaga bumi ini yang harus kita berikan persembahan, sehingga dipotonglah kambing. Itu namanya tahayul, hayal-hayal. Nah, Somad ini mengomentari kota Tarim. Kota Tarim itu adalah kota 1000 masjid. Kota Tarim itu adalah kota yang tiap hari heran. Sholat subuhnya penuh, sholat asarnya penuh, sholat maghribnya penuh, isya, duhur, penuh semuanya. Sholatnya itu. Ketahuan bohongnya Somad ini. Nggak ada di kota Tarim itu seperti yang kamu banggakan, yang kamu sebutkan sebagai kota para wali. Itu justru Indonesia ini, seluruh orang Indonesia itu wali semua, minimal wali murid. 7 hari dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam sahabat Nabi tak ada, tapi ada dalam tabi'in.
Orang yang jumpa sama Nabi namanya sahabat, yang jumpa dengan tabi'in yang jumpa dengan sahabat namanya tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in, yustahabbu an yutasaddaqa lahu, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk orang meninggal itu, karena orang meninggal itu diuji selama 7 hari. Bukan ayat, bukan hadis. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 malam untuk yatim fakir miskin, dipakainya pendapat tabi'in. Yang setuju ikuti, yang tak setuju tak usah buat. Bukan ulama kaleng-kaleng. Ya, jelas sekali Somad, bahwa Somad membuat-buat ajarannya dengan mengambil pendapat bukan pendiri agama itu. Maksudnya bukan Nabi. Dan bukan satu ajaran ini saja. Banyak sekali saudara-saudara. Membaca Yasin di atas kubur. Mengadhani orang di atas kubur. Kok azan untuk manggil sholat dibacakan ketika menguburkan mayat. Jadi mayat itu diturunkan. Ini di Bima juga sama. Itu di Bima, di Lombok, di Makassar. Ya semua di seluruh Indonesia lah. Itu nggak ada Nabi nggak diadzanin ketika diturunkan dalam kubur. Nggak diadzanin. Nah itulah namanya bid'ah. Al-bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perbuatan yang diada-adakan, yang dibuat-buat itu adalah sesat. Dan setiap yang sesat, ya neraka. Hanya saja saudara-saudara, kenapa bisa berkembang cepat itu? Karena umatnya itu tidak punya kesepakatan bersama untuk melawan pendapat ulamanya. Dan mereka juga nggak tahu dari mana dalilnya untuk bid'ah, untuk tahlilan di atas kubur, baca Quran di atas kubur. Nggak jelas, nggak ada dalilnya. Tapi mereka ngotot. Ulama saya ngomong begitu, ya saya percaya. Jadi percayanya kepada ulama bukan kepada data sah dari kitab suci maupun dari hadisnya. Nah, apa tujuan saya membicarakan ini? Supaya bangsa Indonesia nggak dibodohi oleh ulama. Ini sudah Habib datang bohong. Ada ulama bohong juga, seperti Setomat ini. Kenapa dia bersekongkol dan mendukung Habib? Karena sama-sama pengajarannya. Suka sekali mengajarkan hal-hal yang tidak ada dasarnya. Nggak ada itu perintah Quran. Di dalam kitab suci mereka itu tahlilan, dibaan, menakiban. Nggak ada. Udah berapa banyak, belum lagi perbuatan-perbuatan seperti mengadakan kenduri orang 7 bulan hamil. Diadakan kenduri pada bulan ke-7 itu. Nggak ada dalam ajarannya itu. Ajarannya sendiri tidak ada, saudara. Tidak ditemukan. Kalau ada di dalam Quran, dan apa yang saya katakan selama ini, dan banyak sekali yang saya singgung, kalau memang ada ajarannya, saya masuk kembali. Saya masuk Islam lagi. Tapi kan itu tidak perlu ditantang begitu. Untuk apa menantangnya? Enggak ditemukan. Nah, kemungkinan ayat-ayat yang dipakai, malakat aimanukum, itu yang dipakai oleh ustadz untuk meniduri santrinya di sana. Dan udah berapa ustadz yang begitu. Dan udah berapa korban santri di pesantren-pesantren itu. Karena mereka mendapat ayat dari Qur'annya. Tapi mereka nggak mengaku. Oh ini dia nggak tahu tafsirnya.
Nggak perlu tafsir kali. Ayat-ayat begitu nggak perlu tafsir. Ini ngerusak ya. Sudah ajarannya rusak, dirusak, ditambah-tambahin oleh ulama sekarang. Tetapi hebat, zaman sekarang ini sudah bisa membuka tafsir apa saja. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, bisa ada semua di internet. Itu nggak bisa dikarang-karang lagi. Sudah tertulis semua. Belum lagi bid'ah-bid'ah ajaran haji, masalah sholat bid'ah. Apa saja yang diajarkan dalam bacaan sholat itu. Emang harus pakai bahasa Arab semua. Tetapi perbedaan antara NU dan Muhammadiyah mencolok. Dan sudah saling kafir mengkafirkan. Orang Muhammadiyah bilang NU masuk neraka. Orang NU bilang Muhammadiyah masuk neraka. Jadi nggak bisa damai karena apa? Karena bikin-bikin ajaran ini. Agennya itu adalah somad ini. Kalau masalah sholat, itu somad. Jadi si somad lah agen perusak ajaran agama. Dia nyinggung juga kekristenan, nyinggung Hindu, nyinggung Bali, Buddha, diejek semua sama-sama. Nah, apa akibat dari menambah-nambah ajaran ini? Ya bodoh kalau enggak kata bodoh itu. Memperbodoh masyarakat dungu, sudah dungu diperbodoh. Jadi persamaan antara somad dengan habaib ini, somad itu adalah Arab pesek, habaib itu Arab mancung. Samanya di mana? Sama-sama membuat ajaran TBC, tahayul bid'ah khurafat. Khurafat, saudara-saudara. Nah, bagaimana somad ini harus diperbaiki mentalnya. Tapi tidak ada yang bisa memperbaiki ini semua, saudara-saudara. Nggak bisa diperbaiki. Orang MUI itu tetap nggak bisa diandalkan. Mana ada Majelis Ulama Indonesia memberikan petunjuk bahwa Habib itu bukan turunan Nabi. Dia takut sama Habib karena kantornya di Jakarta, sehingga nggak ada normal, tidak ada keadilan yang bisa diomongkan oleh si majelis ini. Paling nanti, oh itu kulkas itu harus dikasih label halal supaya bisa dijual di Indonesia. Ya apa kaitannya? Kulkas dikasih label halal. MUI tidak bisa memberikan fatwa bahwa Ba'lawi itu mengajarkan ajaran sesat. Tapi giliran joget Inul Daratista dikeluarkan fatwa haram. Sekalian kenapa nggak mengatakan bahwa musik dangdut itu haram karena melanggar ajaran Nabi? Kenapa? Itu saya nonton di TikTok, nonton di video-video mereka mengadakan bantuan untuk Palestina. Ya, saudara, tap-tap saudara, bantu mawar untuk saudara kita di Palestina. Tolong bantu tap-tap. Masya Allah gitu. Bantuannya kemana? Donasinya kemana? Larinya kemana? Nggak pernah jujur, saudara-saudara. Nah, saya mencatat
beberapa ustadz penista agama itu yang tidak ditangkap oleh polisi. Maunya cuma nangkap orang Kristen, orang minoritas. Seperti saya ini. Makanya saya tidak mau menyerahkan diri ke Indonesia, ke polisi. Kenapa? Karena tidak adil. Hakimnya tidak adil, hukumnya tidak adil. Polisi penangkap itu hanya nangkapin doang. Itu namanya mafia, nangkap mafia. Somad harus ditangkap polisi. Dia masih berkeliaran, bercerita di mana-mana untuk menghina kekristenan. Dia tidak pernah minta maaf dan bersalah karena apa yang dilakukannya itu. Apa yang sudah dikatakannya itu sesuai dengan ajaran agamanya juga, untuk membenci agama orang lain. Yang paling parah adalah dia membicarakan salib, tapi polisi tidak pernah menggubriskan. Ya saya nggak mau lah ditangkap. Apalagi gara-gara menistakan agama. Hukuman MKC dengan hukuman Yahya Waloni sama-sama penista agama. Yahya Waloni hanya ditahan 7 bulan. Bebas. Tapi KC dalam hal yang sama 10 tahun vonis. Nah saya mau melihat ini, kita akan melihat, memantau terus. Saya tiap hari memantau anak Batak. Rudi Simamora itu. Tidak ada penghinaan. Itu kan karena video yang saudara-saudara. Video yang diedit. Dia ini polisi nggak menampilkan video dialog antara Muslim dan Kristen yang diwakili oleh Rudi Yohanes. Nah karena video itulah maka rumahnya digeruduk. Malam-malam digeruduk. Ini budaya bangsa yang sangat jahat sekali. Nah Somad harus mempertanggungjawabkan itu. Dia melihat ada jin kafir disalib. Itulah khurafat. Mengaku melihat padahal nggak melihat. Nih, ada yang tanya, Abi, apa sama dengan nabinya itu? Ngaku-ngaku melihat Jibril padahal nggak ada saksi mata yang melihat dia bertemu dengan Jibril. Itu hanya karangan omongan sendiri. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Somad itu, saudara-saudara. Yahya Waloni masih melakukan hal yang sama. Mestinya juga ditangkap karena menghina Alkitab. Irene Handono enak saja membahas kitab suci orang dengan Donditan itu. Dia itu yang melaporkan Ahok. Tapi begitu ditanya di pengadilan, emang namanya Oon ya tetap Oon. Kalau syarat untuk menjadi mosolmen itu ya memang harus bodoh. Tetapi mu'alaf itu lebih bodoh. Seperti si Irene Handono, Donditan, Kainama. Nggak bisa dipercaya pengajarannya itu. Sudah ajarannya begitu amburadul. Ditambah dengan ustadz-ustadz yang ilmunya nambah-nambah, membelokkan. Inilah akhir zaman saya kira ya. Badal Islam ghariban fasaya'ud ghariba. Fatuba lil ghuraba. Islam datang dengan cara yang aneh. Ajarannya aneh-aneh. Memang kita tidak bisa melawan ceritanya itu karena sudah hidup dalam masyarakat. Nah, kan mereka nggak berani cerita Isra Mi'raj itu bagaimana mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu. Di Quran tidak dijelaskan sholat 5 waktu.
Tetapi proses untuk mendapatkan sholat 5 waktu itu, Nabi itu naik buruk. Naik buruk. 2 orang naik buruk. Malaikat dengan Jibril dengan Muhammad. Buruk itu kuda warna putih, punya sayap. Dan kecepatannya itu kecepatan suara. Dia naik lalu sampai ke Palestina. Palestina ke Arab Saudi itu jaraknya lebih dari 1000 mil jauhnya. Nah, setelah sampai di sana, dia ikat kendaraannya, di mana para nabi juga mengikat kendaraannya. Lalu memimpin sholat, padahal sholat belum diterima. Dia memimpin sholat 2 rakaat. Dan para nabi terdahulu itu jadi makmumnya. Makmumnya itu jemaat yang berdiri di belakang. Setelah selesai mengadakan sholat yang belum ada perintahnya, belum ada contohnya, dia naik ke langit, saat terbang. Nah, apakah Muslim tahu nggak proses cerita ini? Itu cerita hurafat seperti yang diceritakan oleh Samad yang tidak ada dasarnya. Dan memang kalau harus mengikuti ada dasarnya, ya Nabi lah semuanya yang tahu sejarahnya, ajaran-ajarannya. Itu baru sholat. Nah, sekarang kita masuk ke ibadah haji. Di manakah bid'ah, ajaran aneh-anehnya itu? Misalnya melempar setan pakai batu. Ini adalah perlambangan kita, melempar kejahatan, melempar keburukan, melempar. Maka kita harus melempar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tung. Subhanallah walhamdulillah illallah. Tung. 7 kali satu tempat. Jumroh itu ada 3. 7 kali 3, 21. Jadi ada 21 setan ngek karena dilempar oleh mereka. Oleh setiap tahun itu tidak kurang 2,4 juta, 2,5 juta Muslim datang untuk ibadah haji itu. Dan kalau 2.400 Muslim yang naik haji dan melempar jumroh, berarti ada 65 juta setan mati dilempar oleh. Tapi setan masih berkeliaran di mana-mana. Kok nggak habis-habis, sudah 1400 tahun dilemparin terus. Kok masih banyak aja yang membisiki agar pejabat negara korupsi, agar polisi nilang, nyolong duit rakyat. Hasil tilangannya di mana? Barang bukti di mana? Jadi kalau ada barang bukti narkoba, saudara-saudara, itu dijual lagi sama polisi. Ada polisi yang satu sel dengan saya. Katanya kalau hidup mati dor di kepalanya. Polisi ini selamat, saudara-saudara, di dalam penjara satu sel dengan saya. Dia dapat barang bukti narkoba itu dari Mabes. Tapi di dalam BAP dikatakan saya dapat dari Arab, katanya. Pokoknya dari Arab. Dia divonis 6 tahun. Ya syukurlah divonis 6 tahun daripada berada di luar, didor sama temannya sendiri. Polisi banyak melakukan, bahkan membela penista-penista agama ini. Tapi tidak ada penangkapan, tidak ditangkap, tidak diapa-apain. Ini orang. Mereka mengajarkan hurafat,
membohongi umat. Jadi tidak ada sama sekali. Mari sharekan itu video-video saya, mencerdaskan umat agar kita juga orang Kristen nggak melakukan tahayul bid'ah. Dan itu yang menguntungkan kekristenan ini, karena tidak ada undang-undang atau hukum yang melarang. Misalnya perayaan-perayaan mau nyanyi-nyanyi gitu. Apakah pakai gitar kayak begini nih halal atau bagaimana? Senarnya sudah diperiksa nggak? Ada barang-barang yang campuran, barang-barang haram itu. Apakah ada atau enggak? Itu. Di Kristen tidak diperlukan itu. Bagaimana orang Kristen hidup wajar dan mengenal Tuhan Yesus Kristus? Kristen bukan sebuah agama. Maka ya tidak ada melarang untuk ibadah Natal. Ada yang Natalan. Yang mau Natalan boleh, yang enggak ya enggak apa-apa. Apakah Yesus dulu menyanyi enggak? Kok orang Kristen nyanyi? Baca ayatnya ada semua. Liturgi ibadah kekristenan itu sudah ada sejak zaman awal. Ya begitu saudara-saudara. Demikian saja dulu. Terima kasih atas tontonannya, menonton, menyaksikan. Silakan di-share video-video saya agar menambah pengertian kepada bangsa Indonesia ke depan menjadi bangsa yang maju, sehat, dan bermutu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.